Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mewawancarai tentang konsep pendidikan dan filsafat pendidikan. Tapi sebelum memulai wawancara kami akan memperkenalkan diri kami dari kelompok 2, yaitu saya sendiri, Ahmad Rizky, dan juga rekan saya. Saya Narja Zara Putrian S. Saya Muhammad Musyar Aldino. Saya Muhammad Fajri. Oke, tidak perlu berlama-lama. Mari kita mengefisienkan waktu. Mari kita mulai wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mewawancarai tentang konsep pendidikan dan filsafat pendidikan, yang dimana di samping saya telah ada dosen PKN kami, yaitu Pak Asyam Jas SPD MPD, yang dimana akan menjawab pertanyaan tentang tema-tema yang telah kami sebutkan tadi. Baik, untuk Bapak Asyam. Mana kertasmu? Menurut Bapak, apa makna pendidikan yang sesungguhnya bagi kehidupan manusia? Makna pendidikan itu untuk manusia adalah bagaimana upaya atau suatu upaya menjadikan dirinya lebih baik dari hari sebelumnya, dan juga menjadikan dirinya lebih dekat kepada penciptanya. Nah, kalau dalam konsep negara, pendidikan itu upaya secara sadar membentuk manusia yang menanamkan dalam dirinya nilai-nilai Pancasila. Artinya membentuk manusia Pancasilais. Itu dalam konsep negara. Baik Bapak, pertanyaan saya itu, menurut Bapak, apa makna pendidikan dalam kehidupan manusia, khususnya bagi mahasiswa? Dan bagaimana pendidikan dapat membentuk karakter dan kepribadian peserta didik di perguruan tinggi? Dalam konteks pendidikan mahasiswa, pendidikan itu adalah upaya sadar dalam membentuk dirinya yang menyeimbangkan antara kecerdasan intelektualnya, emosionalnya, dan spiritualnya. Nah, bagaimana pendidikan itu berpengaruh kepada etika dan akhlak? Tentu sangat berpengaruh melalui metode pembelajaran atau pengajaran yang dilakukan dosen, melalui lingkungan kampus yang ditata sedemikian rupa oleh pimpinan kampus, dan melalui kurikulum yang ditetapkan oleh pimpinan Kementerian Pendidikan Tinggi. Ini tuh. Oh, kalau seperti itu, pengalaman nyata yang Bapak rasakan, bagaimana pendidikan pada saat zaman dulu dan pendidikan yang terjadi pada zaman sekarang itu, menurut Bapak perbedaannya seperti apa? Sejauh ini yang menjadi perbedaan besar antara ketika saya mahasiswa dulu dengan mahasiswa yang sekarang adalah rujukan atau cara penyusunan dalam karya tulis ilmiahnya. Kalau dalam konsep mahasiswa mungkin makalah. Itu sangat berbeda drastis, karena di zaman saya yang menjadi rujukan utama adalah buku. Sedangkan zaman sekarang rujukan utamanya adalah HP atau AI, yang ini tentu ada positif negatifnya, ya tergantung bagaimana mahasiswa membawa dirinya. Itu mungkin yang sangat signifikan dalam ranah keilmuan. Kalau dalam ranah akhlak atau etika moral, sejauh ini sangat berbeda drastis. Beberapa mahasiswa yang saya hadapi mungkin kurang dalam etika akhlaknya atau moralnya, utamanya dalam berinteraksi terhadap dosennya. Itu masih perlu perbaikan. Jika ternyata pendapat Bapak seperti itu,
menurut Bapak yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam sistem pembelajaran kampus, itu prioritas utama yang paling menurut pandangan Bapak yang mana yang seharusnya Bapak duluankan? Ya. Kalau kita tarik terkait proses perkuliahan, kita bisa bagi ke dalam 3, minimalnya 3. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi. Ya, seminimalnya 3 ini. Yang mana paling penting, yang mana didahulukan? Ketiga-tiganya harus didahulukan dan dipentingkan. Tidak boleh ada salah satunya saja, karena ketika salah satunya dipentingkan maka ada satu hal yang cacat. Jadi tidak ada istilah atau tidak ada konsep yang mengatakan yang ini yang paling penting. Itu kesalahan konsep kalau ada yang seperti itu. Jadi mulai dari perencanaan kita rencanakan dengan sebaik-baiknya, pelaksanaan kita lakukan sebagaimana perencanaan yang kita lakukan, dan juga mengadaptasi ataupun melihat kondisi dari mahasiswa. Dari pelaksanaan tersebut kita melakukan evaluasi yang mengukur tingkat ketercapaian tujuan dari perkuliahan atau tujuan dari pembelajaran itu. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, Bapak. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pentingnya menyesuaikan sistem pendidikan dengan perkembangan teknologi di era sekarang seperti penggunaan AI, dan apa tujuan pendidikan nasional kita saat ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Relevansi ataupun perkembangan teknologi dengan dunia pendidikan sekarang sangat penting. Tidak ada istilah pendidikan yang maju tanpa teknologi atau mengikuti perkembangan. Ya, jadi sangat-sangat penting pendidikan sekarang mengikuti perkembangan teknologi. Dalam penggunaan AI, yang harus kita garis bawahi adalah AI itu dijadikan sebagai alat dalam mencapai tujuan, bukan sebagai rujukan utama, tetapi alat saja, sekedar alat. Yang kedua, dalam menyikapi perkembangan teknologi terhadap pendidikan, hendaknya setiap dosen ataupun mahasiswa memiliki etika dalam berdigitalisasi ataupun dalam menggunakan sosial media ataupun AI itu. Dan etika ini bisa didapatkan dari saran-saran ataupun selipan dari dosen yang bersangkutan. Kalaupun terkait nilai-nilai pendidikan, sudah sangat sejalan dengan Pancasila, ya. Sistem pendidikan nasional kita sudah sangat sejalan dengan pendidikan Pancasila, karena kita ketahui bersama bahwa Pancasila itu adalah filosofi bangsa, di mana setiap pengambilan keputusan ataupun setiap kebijakan harus merujuk kepada itu, termasuk sistem pendidikan nasional. Oke, baik. Terima kasih karena Bapak telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang konsep pendidikan. Selanjutnya, baik teman saya akan mempertanyakan tentang filsafat pendidikan itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya yang telah disampaikan pada bagian pertama. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk beralih ke bagian kedua, yaitu mengenai tentang filsafat pendidikan. Menurut pandangan Bapak, bagaimana penjelasan sederhana tentang apa itu filsafat pendidikan dan peran pentingnya dalam dunia pendidikan? Filsafat pendidikan itu adalah bidang ilmu atau satu cabang dari filsafat yang khusus memperdalam terkait pendidikan, baik itu mulai dari aspek pendidiknya, hakikat pendidik ataupun peserta didik, bagaimana proses pendidikan itu, dan bagaimana hasil dari pendidikan itu. Jadi tujuan dari hal tersebut adalah menciptakan konsep pendidikan ataupun sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Bagaimana sih Pak hubungan antara filsafat dengan praktik pendidikan di lapangan, khususnya dalam proses belajar mengajar? Kalau dalam ranah saya, ya, dalam mata kuliah saya, hubungan antara filsafat pendidikan dengan materi-materi ataupun proses pembelajaran itu sangat erat,
sangat erat kaitannya. Karena melalui filsafat pendidikan saya bisa menyusun, saya bisa melakukan proses mengajar, melakukan proses evaluasi yang melihat substansi dari setiap aspek. Nah, itu didapatkan dari filsafat pendidikan. Nah, kalaupun terkait proses perencanaan dari filsafat pendidikan, saya bisa melihat bahwa apa hakikat dari mahasiswa ini, apa hakikat dari diri saya sendiri, dan itu menjadi rujukan atau menjadi dasar saya dalam langkah-langkah selanjutnya. Apabila Bapak diberi kesempatan untuk merancang sistem pendidikan masa depan, menilai filosofi apa yang akan Bapak jadikan dasar utama dalam membangun sistem tersebut? Menarik ini. Kalau saya diberi kesempatan ya. Oke, kalau saya diberikan kesempatan, maka saya akan menyusun sistem pendidikan yang pertama merujuk kepada nilai-nilai Pancasila yang ada. Yang kedua adalah menyusun setiap sendi-sendi dalam sistem pendidikan tersebut yang menciptakan manusia yang dekat kepada Tuhannya. Ya. Yang ketiga, saya akan membentuk sistem pendidikan di mana setiap manusia akan butuh dengan manusia yang lain. Karena itu yang sangat kurang di era modern sekarang yang cenderung individualis. Yang ketiga, dari sistem pendidikan yang saya bentuk diharapkan ataupun tujuan dari sistem pendidikan itu membentuk peserta didik yang taat hukum, tahu hak dan kewajibannya terhadap negara dan terhadap lingkungan, dan memiliki kestabilan, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual. Mungkin itu. Itulah tadi jawaban-jawaban dari Pak Syam yang dimana tentang konsep pendidikan dan filsafat pendidikan. Baik Bapak, kata-kata hari ini? Jangan bosan untuk berbuat baik. Masya Allah. Terima kasih guys. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.